Dinikahi Gus Dingin, bab 129 merajuk. Setelah makan siang, Zaidan sedang duduk di ruangan tamu sembari menunggu waktu zuhur, karena memang waktu zuhur masih sekitar 30 menitan lagi. Di saat yang bersamaan, Fahmi beserta santri yang bertugas sebagai keamanan datang ke dalam untuk meminta maaf pada Ning dan Gusnya. Assalamualaikum warahmatullah, Pak Kiai, sapa Fahmi dari luar sebelum masuk ke dalam. Ya, menunggu sampai diizinkan masuk. Malik yang mendengar sapaan santri tersebut langsung minta para santri untuk masuk. Waalaikumsalam warahmatullah, sini masuk nak, titah Malik dengan nada yang sangat berwibawa. Para santri masuk ke dalam dan berjongkok untuk mencium punggung tangan Malik. Ada apa le? Tumben rame-rame ke sini? Dia selama aman kan? Tanya Malik tersenyum dan memberitakan para santri untuk duduk. Kami ke sini mau minta maaf sama Gus Zaidan dan istrinya. Tadi siang kami tidak sengaja menghukum istri Gus Zaidan, Bah. Jawab Fahmi menundukkan kepalanya. Malik mengerutkan dahinya. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh santrinya. Maksud kamu bagaimana, nak? Fahmi menjelaskan semuanya dengan kepala tertunduk. Ia sangat menyesal karena tidak mendengarkan penjelasan dari Ningnya. Malik manggut-manggut, ia mengerti sekarang. Malik menoleh ke arah Zaidan yang sedang fokus membaca kitab kuning. Bagaimana Zaid? Hana urusan ini sama kamu dan Aisyah. Jadi Abah pengen kamu yang putuskan apakah kamu memaafkan mereka atau tidak? Ucap Malik kepada Zaidan. Mendengar suara abahnya, Zaidan menghentikan aktivitasnya. Ia menatap ke arah para santri yang tertunduk. Zaidan mau mereka semua ditaksir, Bah. Ucap Zaidan dengan wajah datarnya. Malik meminta salah satu santriwati yang kebetulan bertugas di dalam untuk memanggil Aisyah, menantunya. Beberapa menit kemudian Aisyah datang bersama dengan Fatimah sambil membawa teh dan camilan ringan. Abah manggil Ais? Tanya Aisyah berjongkok dan menghidangkan teh beserta camilan tersebut di atas meja. Duduk. Sini duduk, lain kali kamu jangan sering berjongkok seperti itu. Kamu gak bagus untuk kondisi kehamilanmu. Titah Malik dan dibalas anggukan kecil oleh Fatimah. Aisyah duduk di sebelah Fatimah. Ia mengamati para santri yang duduk di depannya. Aisyah seperti mengenali salah satu dari mereka. Jadi begini, Nduk. Mereka adalah para santri yang tidak sengaja menghukum kamu. Zaidan mau menghukum mereka karena telah menghukum kamu. Nah, pertanyaan Abah, apakah kamu juga ingin menghukum mereka? Tanya Malik menatap ke arah Aisyah. Aisyah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak, Bah. Allah aja maha pemaaf. Masa Ais sebagai hambanya tidak bisa memaafkan hamba yang lain? Ais enggak apa-apa kok, Bah. Lagian mereka juga tidak sengaja menghukum Ais. Jawab Aisyah dengan nada lembut membuat semua orang berjak kagum. Malik dan Fatimah saling melempar tatapan dan tersenyum. Mereka kagum dengan kepribadian Aisyah yang begitu mulia. Aisyah adalah contoh bahwa tinggal di negara manapun, jika dididik dengan akhlak karimah, maka akan terbawa sampai mereka dewasa. Masya Allah, tidak salah Abah pilih kamu untuk menjadi menantu Abah. Decak Malik kagum dan dengan didikan berata. Sahabatnya itu berhasil mendidik putrinya sehingga menjadi pribadi yang sangat sopan dan mulia. Fatimah mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Ini bukan menantu kita, Bah, tetapi putri kita, sambung Fatimah gemas dengan Aisyah. Ia tidak pernah mengira kalau bisa mendapatkan seorang menantu yang sangat perhatian dan sopan. Hal yang sudah dengarkan, Aisyah sudah memaafkan kalian. Abah hanya ingin berpesan, lain kali kalian harus bertanya dulu dan jangan diulangi lagi, nggih. Titah Malik dan dibalas anggukan oleh semua santrinya. Fahmi membuka suaranya mewakili para teman-temannya. Ning Aisyah, Gus Zaidan, Pak Kiai dan Bu Yai, saya mewakili teman-teman saya minta maaf yang sedalam-dalamnya karena telah menghukum Ning Aisyah tanpa sengaja. Ucap Fahmi menundukkan kepalanya. Aisyah tersenyum. Iya, gak apa-apa kok. Saya udah maafin kalian. Panggilannya
Panggil Aisyah aja ya, atau ke Aisyah. Soalnya saya kurang nyaman jika dipanggil Ning, ujar Aisyah mengulas senyum simpul. Nggih Ning, maksud saya Teh Aisyah. Kalau begitu kami panggil dulu, Pak Yai. Sekali lagi, saya minta maaf. Assalamualaikum. Pamit Fahmi. Dan sebelum pergi, ia dan teman-temannya mencium punggung tangan Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka semua. Setelah Fahmi dan teman-temannya pergi, Zaidan juga beranjak dari tempat duduknya menuju kamarnya. Ia tidak berkata sepatah kata pun karena ia sedang kesal. Aisyah, susu suami kamu nak, pinta Fatimah dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Aisyah menyusul Zaidan ke kamarnya. Ia tahu suaminya itu sedang merajuk. Sampainya di kamar, Aisyah melihat Zaidan yang telah berdiri sembari menatap keluar jendela. Aisyah melangkah masuk dan langsung meluk Zaidan dari belakang. Ia tahu cara agar Zaidan tidak merajuk lagi padanya. Lepasin, Mas mau ke masjid, ucap Zaidan melepaskan tangan Aisyah. Namun Aisyah malah semakin mengeratkan pelukannya. Kalau aku nggak mau gimana? Tanya Aisyah menggelamkan wajahnya di punggung Zaidan. Zaidan memutar bola matanya. Ia melepaskan tangan Aisyah dengan paksa dan membuat pergelangan tangan Aisyah tergores karena terkena jam tangan Zaidan. Au, denggas Aisyah memegangi pergelangan tangannya. Zaidan sontak melihat tangan Aisyah yang tergores. Maaf sayang, Mas gak sengaja, ucap Zaidan menyesal. Ia meniup pergelangan tangan Aisyah dan berharap rasa sakitnya memudar. Aisyah menarik tangannya dan menjatuhkan dirinya ke dada bidang Zaidan. Nggak apa-apa kok Mas, ucap Aisyah merasa sangat nyaman di pelukan Zaidan. Tangan Zaidan mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Kamu kenapa baik banget? Mereka udah menghukum kamu loh, ucap Zaidan menatap intens Aisyah. Allah aja baik sama aku, masa aku jahat sama ciptaannya, jawab Aisyah santai dan sukses membuat hati Zaidan terenyuh. Zaidan kini paham mengapa istrinya sangat baik ke orang lain, walaupun orang tersebut sudah jahat dan menyakitinya. Masya Allah, Mas makin penasaran bagaimana cara Abi dan Umar mendidik kamu. Sepertinya Mas harus banyak belajar sama mereka, agar kelak anak-anak kita sifatnya sama seperti kamu, ucap Zaidan kagum dengan kepribadian istrinya. Sekarang, ia sudah tidak kesal dengan Aisyah, melainkan ia kagum dengan istrinya. Tanya sama Abi ya, jangan sama aku. Aisyah tertawa kecil dan kembali dalam pelukan Zaidan. Saat sedang menyalurkan kehangatan satu sama lain, perut Aisyah tiba-tiba kram dan membuatnya meringis kesakitan. Au, maaf Mas, sakit, ringis Aisyah memegangi perutnya. Zaidan terkejut mendengarkan ringisan dari istrinya. Ia berusaha tenang dan membaringkan Aisyah di atas kasur. Tangan Zaidan mengelus pelan perut Aisyah. Masih sakit? Tanya Zaidan menoleh ke arah Aisyah yang meringis. Aisyah mengauk pelan, memang kondisi perutnya masih terasa kram. Zaidan mendengarkan hal itu secepat kilat mengambil kompresan untuk Aisyah. Ia mengompres perut Aisyah dengan pelan dan lembut. Besok Mas panggil ke dokter Amil ke sini ya, tanya Zaidan dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Setelah beberapa menit, rasa kram di perutnya perlahan menghilang. Aisyah hendak duduk tetapi dicegah oleh Zaidan. Istirahat aja dulu Bi, Mas mau ke masjid dulu. Nanti kalau mau sholat zuhur panggil Uminggi, jangan ke kamar mandi sendirian. Tita Zaidan mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Iya Mas, jangan lama-lama, ucap Aisyah dengan mode manjanya. Zaidan mengulas senyum simpul. Setelah mengucapkan salam, ia keluar dari kamar menuju masjid. Di tengah perjalanan, Zaidan mengambil ponselnya dari saku kemejanya. Ia mengetikkan pesan pada Aska untuk menjemput Amel dan mengantarkannya ke pondok pesantren untuk memeriksa Aisyah. Assalamualaikum Aska, besok tolong jemput dan antarkan dokter Amel ke pondok. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Zaidan langsung mematikan ponselnya dan melanjutkan langkahnya untuk menuju masjid karena azan telah berkumandang. Sementara di Bandung, Aska sedang fokus dengan bekas-bekas cabang perusahaan Zaidan.
Ia mendengar suara notifikasi khusus yang berasal dari Zaidan. Aska membuka notifikasi tersebut dan memutar bola matanya dengan cekah. Malas banget gua berurusan sama si nggak tidur. Gumam Aska langsung lemas karena pasti dirinya akan bertengkar lagi dengan Amel. Tetapi mau bagaimana lagi, kesehatan Aisyah jauh lebih penting. Ia tidak ingin membuat Zaidan uring-uringan karena memikirkan kesehatan istrinya. Aska mencari kontak Amel dan beritahukan bahwa besok ia akan menjemput dan membawanya ke Bogor. Besok gua jemput dan bawa ke Bogor karena kondisi Aisyah sedang melemah. Beberapa menit kemudian Amel membalas pesan Aska. Saya bisa sendiri, jadi Anda tidak perlu repot-repot. Nggak bisa, gua nanti kena omel sama Zaidan. Bukan urusan saya, yang jelas saya tidak mau ke Bogor dengan Anda. Aska mendengus kesal dengan balasan pesan dari Amel. Kita lihat aja nanti. Setelah mengetikkan pesan tersebut, Aska langsung bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta dan harus merelakan suasana dingin dan kembali pada kehidupan awalnya. Bab 130. Aku benci dia. Mobil yang dikendarai Aska sudah tiba di Jakarta. Jangan tanya bagaimana ia menyetir. Yang jelas mengalahkan Michael Schumacher, atlet F1 terkenal sepanjang masa. Aska langsung menuju ke Weber Hospital untuk menemui Amel dan membawanya ke Bogor, karena Zaidan beritahukan bahwa kondisi Aisyah semakin melemah dan harus segera diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, Aska memarkirkan mobilnya di parkiran VIP. Setelah itu ia langsung masuk ke dalam rumah sakit dan menuju ke ruangan Amel. Permisi, dokter Amelnya ada? Tanya Aska pada suster yang ada di dalam ruangan Amel. Karena Aska merupakan perwakilan pasien VIP, jadi dia tidak mengambil nomor antrian. Pak Aska ya? Sekretaris pribadiku Zaidan? Tanya suster tersebut menerka-nerka. Iya. Mari ikuti saya, Pak. Kebetulan dokter Amel sedang ada partus. Anda silakan tunggu di sini dulu, Pak. Ucap suster tersebut mempersilahkan Aska untuk duduk di ruangan tunggu. Aska menganggukkan kepalanya. Ia menunggu Amel sedang menangani persalinan. Cukup lama Aska menunggu Amel hingga selesai melakukan tindakan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga. Dari kejauhan, Amel sudah bisa menebak bahwa orang yang menunggunya adalah Aska, asisten Zaidan yang paling mengesalkan di mata Amel. Ada apa? Tanya Amel sembari memutar bola matanya dengan malas. Ke Bogor, kondisi Aisyah melemas. Jawab Aska dengan wajah tidak kalah malas menghadapi Amel. Kan udah saya bilang, saya bisa sendiri, gak perlu dijemput. Ucap Amel masih dengan raut wajah yang sangat kesal. Aska menghela nafas kalsa dan memutar bola matanya dengan cengah. Lo kira gue suka relawan jemput lo jauh-jauh dari Bandung terus ke Bogor lagi? Ya enggak lah, kalau bukan karena Zaidan, males banget gue cepet-cepet jemput lo. Udah, mending sekarang lo siap-siap kita ke Bogor sekarang. Biar sampai sana gak kemalaman. Lanjut Aska tidak kalah kesal. Amel menghela nafas kasar. Jika bukan karena Aisyah, malas banget ia berurusan dengan Aska. Terserah. Dengan langkah cepat, Amel membersihkan dirinya dan bersiap-siap untuk pergi ke Bogor dengan makhluk yang sangat dibencinya. Entah mengapa Amel sangat-sangat membenci Aska. Setelah sampai membersihkan diri, Amel keluar dari ruangan ganti dengan memakai gamis syar'i dan juga hijab pasmina. Aska yang tidak sengaja melihat itu pun berdecak kagum. Pandangan mata Aska tidak berkedip saat melihat Amel. Biasanya ia hanya melihat Amel dengan setelan celana kulit plus kemeja saja. Tetapi hari ini berbeda. Ia berasa bertemu dengan Amel yang lain dan bukan dokter Amel yang paling ngeselin. Merasa ditatap dengan tatapan yang tidak biasa, Amel melayangkan tatapan tajam kepada Aska. Awas Lina mata, jeletuk Amel disertai wajah kesalnya. Di, siapa juga yang liatin lo? Orang gua lagi baca tulisan di belakang lo kok. Gilah Aska yang tidak mau mengakui bahwa dirinya memang kagum kepada Amel. Terserah mau berangkat sekarang atau tahun depan? Tanya Amel kesal karena Aska masih saja terkesima melihat penampilan Amel.
Aska tersadar dari lamunannya dan mengambil kunci mobil yang terletak di atas meja. Kemudian ia melanggeng menuju parkiran disusul dengan Amel. Di lorong rumah sakit, mereka berdua bertemu dengan dokter kepala departemen organ yang menghentikan langkah Amel. Sontak, Aska juga berhenti, karena ia tidak mau perjalanannya sangat melelahkan berujung sia-sia. Lagian Aisyah juga sedang melemah. Dokter Amel, sapa dokter kepala departemen Obgyn yang bernama Indra. Amel menghentikan langkahnya dan tersenyum pada atasannya. Iya Prof, ada yang bisa saya bantu? Tanya Amel dengan nada sopan. Begini, pasien yang hari ini partus, apakah lancar? Dan bagaimana keadaan Aisyah? Saya belum mendengar kabar tentangnya semenjak masuk ke rumah sakit beberapa hari lalu, tanya Indra dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pasien hari ini alhamdulillah lancar Prof, dan untuk kondisi Aisyah ini saya sedang ingin memeriksa dirinya, karena kebetulan Aisyah adalah tanggung jawab saya Prof, jawab Amel dengan tersenyum. Indra menganggukkan kepalanya. Ya sudah, catatannya jangan lupa letakkan di meja saya, titah Indra dan dibalas anggukan kecil oleh Amel. Indra melihat ke arah Aska yang berada tidak jauh dari Amel. Mas ini calon kamu Mel? Tanya Indra dengan kekehan. Ia sudah menganggap Amel dan Aisyah sebagai putri kecilnya. Andai ia punya anak laki-laki, mungkin salah satu dari mereka akan dipinang untuk menjadi menantunya. Aska dan Amel mendengar pertanyaan itu langsung menjawab dengan serempak. Bukan Pak, jawab mereka disertai ekspresi terkejut. Indra terkekeh dengan jawaban muda-mudi di depannya ini. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu, ucap Indra mengambil langkah cepat menuju ruangan. Setelah Indra pergi, Aska dan Amel melanjutkan langkah mereka menuju parkiran rumah sakit. Sesampainya di samping mobil Aska, Amel membuka pintu untuk menumpang dan duduk di belakang. Aska yang melihat hal itu langsung menyuruh Amel untuk duduk di sebelahnya, karena kursi belakangnya khusus untuk Zaidan dan Aisyah. Enak aja lo duduk di belakang. Lo kata gua sopir duduk di sebelah gua, titah Aska dengan raut wajah kesal. Terserah lo, umpat Amel yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Aska. Entah mengapa jika dekat dengan Aska bawaannya emosi terus. Setelah memakai beat seat, Aska melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, membuat Amel merasa ketakutan. Baru kali ini ia naik mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lo mau ngajak gua mati atau gimana? Tanya Amel dengan nada logat gaulnya. Suka-suka gua dong mobil-mobil gua, jawab Aska semakin menambah kecepatan mobilnya. Amel mendengus kesal mendengar jawaban Aska. Ngeselin banget sumpah, gua nyesel ikut dia. Umpat Amel melirik tajam ke arah Aska. Merasa mendapatkan lirikan, Aska langsung mendengus kesal. Apa lo liat-liat gua? Gua tahu gua ganteng, tetapi gak usah ditetap begitu, ucap Aska dengan tingkat kepercayaan dirinya yang sangat banyak. Siapa yang liatin lo? Gua cuma belum siap aja mati, apalagi matinya sama lo. Celetus Amel lebih milih menatap luar jendela. Setelah bertengkar hebat, kini suasana dalam mobil hening. Aska juga mengurangi kecepatan mobilnya karena melihat Amel yang gemetaran saat ia melaju kencang. Di tengah perjalanan, Amel merasa pusing karena sejak pagi dirinya belum ada makan apapun, ditambah dengan Aska yang selalu membuat emosi. Jadi kepalanya terasa sangat sakit. Aska mengamati Amel sedang memijat kepalanya sendiri. Kenapa lo? Enggak apa-apa,